Golongan lansia dan anak-anak masih menjadi kelompok penerima vaksinasi COVID-19 paling rendah di Kota Jayapura, Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Ninyoman Sri Antari. Ninyoman mengatakan untuk lansia capaian vaksinasi COVID-19 hanya sebesar 34% untuk dosis pertama dan 27% untuk dosis kedua. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua dalam rapat evaluasi pengendalian ataupun penanganan COVID-19, pemerintah Kota Jayapura dan juga Dinas Kesehatan Kota Jayapura ini menyebutkan bahwa setidaknya golongan penerima vaksin COVID-19 yang paling rendah di Kota Jayapura masih berasal dari kelompok penerima vaksinasi yang merupakan kelompok lansia dan juga anak-anak. Berdasarkan keterangan pers kepada awak media, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Ninyoman Sri Antari di Jayapura mengatakan usai mengikuti rapat pengendalian, dirinya menyebutkan bahwa ini kelompok penerima vaksin yang berupa golongan anak-anak dan juga lansia masih cukup rendah capaian vaksinasinya. Begitu dirincikannya memang untuk lansia capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Jayapura hanya sebesar 34% untuk dosis pertama dan 27% untuk dosis kedua. Hal ini diprediksikannya karena memang untuk golongan lansia sendiri ini menjadi rentan begitu karena memang masih banyak terdapat lansia yang merupakan calon penerima vaksin di Kota Jayapura mengidap komorbid ataupun penyakit penyerta sehingga memang tidak layak ataupun tidak memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan untuk menerima vaksinasi COVID-19. Sementara itu dikatakan Ninyoman Sri Antari, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dirinya juga menyebutkan bahwa untuk anak-anak memang capaian vaksinasinya masih sedikit sekali begitu. Ini dikarenakan oleh masih banyak orang tua yang merasa khawatir untuk melakukan vaksinasi terhadap anaknya dengan termakan hoaks ataupun informasi-informasi yang berseliweran di berbagai sosial media terkait dengan vaksinasi COVID-19. Sementara itu, Mei dan juga Tribuners, dapat saya informasikan juga bahwa terkait dengan capaian vaksinasi COVID-19 yang ada di Kota Jayapura, Papua, saat ini memang sudah mendekati 70%, sehingga memang pemerintah Kota Jayapura bersama Forkopimda dalam rapat terakhir ya untuk memantau pengendalian dan juga melakukan evaluasi penanganan COVID-19 di Ibu Kota Provinsi Papua ini memang terus menggencarkan vaksinasi ataupun menggenjot vaksinasi di sejumlah titik yakni 5 distrik yang ada di Kota Jayapura, Papua. Selain itu juga Mei dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa capaian vaksinasi COVID-19 yang ada di Kota Jayapura tentunya juga untuk mendukung capaian vaksinasi secara nasional agar kekebalan komunal ataupun herd immunity dapat terbentuk di Provinsi Papua. Sekedar diketahui juga Tribuners bahwa berdasarkan laporan Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Jayapura pada Minggu 13 Maret 2020 lalu, sebanyak 237 pasien COVID-19 masih menjalani perawatan isolasi mandiri di rumah masing-masing begitu. Mei, demikian untuk sementara laporan singkat saya terkait dengan capaian vaksinasi COVID-19 yang ada di Kota Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Mei di studio. Terima kasih Aldi Bimantara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Berikut tayangan untuk Anda. Jadi obat kita paling nyiapin vitamin, tapi obat memang disupport dari kementerian, pikir-pikir jadi kita nggak membeli. Begitu. Ibu, terkait kendalanya ini Bu, vaksinasi untuk lansia dan anak-anak, kenapa masih rendah? Lansia dan anak-anak di kita memang halangannya, lansia itu banyak komorbidnya, ya. Kemudian untuk anak-anak banyak ketakutan ibunya. Kalau nanti ada apa-apa dengan anaknya, anak itu memang kita membutuhkan sosialisasi lebih banyak lagi. Ya? Ya. Itu tadi berapa? Ini persentase yang lansia dan yang lansia 34% untuk dosis 1, 27% untuk dosis kedua. Padahal setiap hari keluar itu vaksinasinya itu kan booming Mas, kurang booming itu.
Oh iya. Sorry. Vaksinasi, ya. Selain obat COVID ya, ketersediaan obat untuk yang lain-lain kayak penyakit menular seperti kusta. Obat kalau DBD kan itu terapinya suportif namanya. Jadi obat-obatannya kalau panas kasih paracetamol ya pasti tercukupi ya. Kalau kurang cairan kasih cairan, itu demam berdarah. Kalau untuk pencegahannya ABATE kita ada. Fogging ya itu kewajiban untuk melaksanakan fogging. Jadi sebenarnya kita ada fogging sebelum masa penularan. Ketika kita prediksi di bulan Februari tinggi, sebelumnya kita lakukan fogging massal gitu. Nah itu juga kerjasama, sebenarnya kita membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.